Fenomena politik dinasti atau pewarisan jabatan politik dalam lingkaran keluarga kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Meski sering menimbulkan perdebatan, politik dinasti ternyata tidak dilarang oleh hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak ada ketentuan yang melarang anggota keluarga pejabat untuk mencalonkan diri selama memenuhi syarat yang ditentukan. Hak politik tersebut dijamin dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Isu politik dinasti ini pun menarik perhatian dosen pendidikan politik sekaligus pengamat civil society dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda UINSI, Arsina Sadar. Saat ditemui tim liputan Nusantara News di ruang perpustakaan UINSI, dirinya menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memilih. Meski seorang kader atau keluarga politik dipersiapkan dan didukung penuh dengan berbagai sumber daya, keputusan akhir tetap saja berada di tangan rakyat. Dalam pandangan Islam, politik dinasti tidak dilarang. Islam menekankan pentingnya kemampuan dan amanah dalam kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." Hadis riwayat Bukhari, yang menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki kompetensi. Dalam sejarah Islam, kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah juga dikenal dengan penerapan sistem dinasti untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Dinasti politik itu bedanya adalah sesuatu kekuasaan, kepemimpinan yang ditentukan dilakukan dengan merekonstruksi, menyiapkan kader. Jadi kader-kader yang dipilih itu menjadi menjadi wali kota, bupati, DPR, udah direkonstruksi Bambang. Jadi direkonstruksi, dia secara sengaja dilatih, dikader gitu. Nah, banyak hal yang terjadi bahwa di sekarang ini tidak harus bahwa orang-orang yang berkuasa dengan bentuk kekuasaan itu tadi tidak membentuk satu orang. Artinya misalnya karena ayahnya menjadi bupati, anaknya jadi bupati, tidak mesti begitu. Tapi bisa jadi orang menyiapkan kader. Tidak bisa. Contohnya di partai ya, kita menyiapkan kader sebanyak-banyak. Golkar melakukan pengkaderan, PDI melakukan pengkaderan agar kader itulah yang penerus kepemimpinan ya di suatu tempat. Yang mereka pegang itu adalah ideologisnya sama. Nah, kalau dibangun zaman Soekarno, yang dibangun adalah ideologi dan nasionalismenya Soekarno gitu. Jadi kalau orang itu, Soekarno tidak punya keturunan yang bisa dijadikan pemimpin, tapi dia melahirkan banyak anak-anak ideologis. Jadi itulah penerus-penerus Soekarno gitu ya. Kemudian Soeharto juga melakukan hal sama, dia banyak kader. Contoh-contoh ketua partai zaman sekarang itu dari partai apapun sebelumnya itu adalah dilahirkan dari satu rahim yang sama yang namanya Golkar, dan itu dipilih oleh Bapak Soeharto. Dan itulah menjadi cikal bakal ketua-ketua partai di masa depan, gitu ya. Lalu bagaimana dengan keturunannya bisa? Oh, ini keluarganya bisa jadi raja karena jadi pemimpin karena ayahnya jadi. Bisa jadi seperti itu. Jadi seorang leader atau sudah jadi pemimpin sudah seharusnya memang karena menurut sunnatullah perintah dari ajaran agama menyiapkan anak-anaknya menjadi orang yang kuat, dididik, belajar fikih siasat dan sebagainya ya. Mereka akhirnya bisa masuk ke kancah perpolitikan yang keras itu tadi. Apakah mereka bisa terpilih? Bisa iya, bisa tidak, tergantung rakyat memilihnya atau tidak. Kalau dia mau bisa terpilih, ya dia harus dong meningkatkan kualitasnya, kapabilitasnya, elektabilitasnya, baru deh dipilih oleh rakyat, ya kan? Itu pun masih memilih suara terbanyak. Nah, itu dari sini mainnya ya kan. Kalau beda seandainya seseorang dalam lingkungan keluarga berhasil jadi emang ada usahanya, nggak mungkin nggak ada usaha kayak gitu. Lalu tentang dinasti politik itu tadi bisa jadi dilakukan perorangan, bisa juga per kelompok. Tadi di partai tadi bisa juga suatu keluarga. Misalnya ayah jadi bupati, dia nyiapkan anaknya jadi bupati karena jalannya udah dia rintis gitu, nggak mungkin dia berikan ke orang lain. Itu pun dia juga mendapat pesaing yang sama.
di tempat wilayah yang sama. Kalau dia ketemu, misalnya ini kan ada cerita nih sekarang, incumbent ketemu incumbent yang sebelumnya dengan incumbent yang baru, enggak? Tempurlah mereka ya kan. Nah, incumbent ini menyiapkan anak istrinya di DPR dan lalala sebagainya. Ini juga begitu. Kalau terpilih alhamdulillah, tapi bisa jadi nggak terpilih semua, ya kan? Kita siapkan anak-anak kita di sini untuk terpilih, ternyata tidak bisa. Artinya masih banyak hal yang bisa mendukung seseorang untuk bisa naik itu dengan cara demokratis itu tadi, berdasarkan pilihan rakyat. Artinya rakyat bisa memilih yang mana yang disukainya gitu. Kalau seandainya ada kelompok-kelompok itu jadi penguasa di suatu tempat, sementara yang lain tidak menyiapkan kader, ya gitu, kemudian juga kalah gitu ya, dan tidak bisa menyiapkan kader untuk yang nggak bisa marah gitu ya, bahasanya saya sih kita nggak bisa emosi. Apa yang kamu lakukan untuk menyiapkan kader-kader ke depan? Kalau PKS sekarang kaderan ya pengkaderan, ya siapkan kader. Memang pengkaderannya di PKS berjalan lambat karena masih mereka didominasi oleh tokoh-tokoh yang lama. Tapi ketika tokoh lama itu tergusur, anak-anak muda maju dong ke depan gitu ya. Gus Dur menyiapkan PKB, menyiapkan kader-kadernya banyak, dia ambil orang-orang Nahdien, PMII terutama ya, dan itu diteruskan oleh Muhaimin. Maka yang naik di situ dicita-citakan adalah kelompok-kelompok Nahdien itu. Jadi anak-anak Gus Dur tuh bukan sekedar anak kandungnya, Gus Durian itu ada di mana-mana gitu kan. Mereka cita-citanya, ideologinya Gus Dur itu ada di anak-anak muda yang sekarang duduk misalnya di parlemen atau di kementerian dan sebagainya gitu. Ketika ada sebuah komunitas atau keluarga yang menyiapkan dirinya dipilih untuk di suatu tempat berbeda, lalu dia terpilih, yang salah siapa? Yang salah yang memilih kan? Tidak kan mereka memilih, tapi dia menang, ada persaingan juga di situ. Loh kalau dia menang kenapa marah? Kalau kayak gitu baik atau buruk sih saya nggak bisa bilang begitu kan. Yang ada kan menang atau kalah. Politik nggak ada yang baik dan buruk. Politik itu adalah menang dan kalah. Menang jangan sombong, kalah jangan hancur, jangan bersedih gitu. Berdasarkan dasar hukum yang ada dan pandangan Islam yang menekankan kemampuan dan amanah, politik dinasti sah dilakukan asalkan prinsip-prinsip keadilan dan kompetensi tetap menjadi pertimbangan utama. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.